kalau mau terkenal itu jadilah sesuatu yang aneh gitu. Tadi itu apa kita harus memilih menjadi viral hanya dengan cara itu gitu ya. Menurut saya kalau bicara soal komunikasi yang baik tidak boleh dengan cara seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barometer Kampus. Hari ini spesial lagi tamu yang datang ya di podcast ini, di podcast kesayangan kamu. Nah, langsung aja kita sapa buat dosen saya nih. Oh, jangan salah bro, ini dosen saya. Profesor Dr. Ibrahim MA. Kita langsung sapa aja dulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik, sehat. Aduh sehat. Mana, Bang Asip, sehat? Aduh sehat juga Prof. Lama nggak ngobrol sama guru saya ini. Ya, itu dia. Masih nggak berubah jenengan nih. Saya masih seperti yang dulu, kata Panci Pondang. Oh iya, seperti yang dulu. Saya lagu itu pas kayak itu perjalanannya. Ya. Prof, saya biasa lihat jenengan podcast di sebelah ya. Di FKUB ya. Di FKUB aktif bener bicara tentang keberagaman. Nah hari ini Prof, ya nyinggung-nyinggung dikit lah tentang keberagamannya Prof ya. Ya sebelum kesini udah sibuk ngajar ya Prof ya? Ya biasa rutinitas ngajar bimbing mahasiswa, itulah tugas-tugas. Emang dari dulu kayaknya tetap begitu aja Prof ya? Tugas dosen ya begitu. Emang begitu ya tugasnya ya? Ya, selain itu saya pikir ada yang lain sih Prof. Selain ngajar bimbingan dan apa ya aktif di organisasi ya kita berbagi ilmu hari ini Prof. Ya siap. Temanya sederhana, temanya ya menurut saya inilah fenomena yang terjadi di masyarakat. Temanya itu apakah kita sudah berkomunikasi dengan baik? Ya Prof ya? Oke. Prof, ini kayaknya langsung tinggi, langsung tegang. Santai aja ya Prof ya. Kita santai aja karena di Barometer Kampus ini kayaknya kok serius-serius amat, kayaknya aduh tegang berat leher. Udahlah seharian kerja gitu ya Prof ya. Baik Prof, sebenarnya berkomunikasi dengan baik itu seperti apa sih Prof? Nah kita mulai dari komunikasi yang baik. Ya, oke. Sebelum bicara komunikasi yang baik, kita perlu pahami dulu bahwa komunikasi itu sesungguhnya bukan sesuatu yang di luar kita gitu. Komunikasi itu adalah kita, hari-hari kita sebagai makhluk sosial yang saling interaksi satu sama lain, bertemu bersua satu sama lain, ya itulah sebenarnya komunikasi kita gitu. Ketika kita berinteraksi, berbagi pesan, berbagi cerita seperti ini juga, inilah sesungguhnya komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu yang luar biasa di luar sana, tapi komunikasi itu adalah kita ini hari ini, dan inilah komunikasi gitu. Sesimpel itu ya Prof ya? Jadi itu pertama yang harus kita pahami apa itu komunikasi. Nah, kalau ditanya bagaimana sudahkah kita komunikasi yang baik, nah itu mulai nanti akan ada ukurannya. Komunikasi yang baik itu ukurannya apa? Satu paling sederhana selalunya komunikasi yang baik itu diukur dari bagaimana komunikasi bisa berjalan dengan baik, kemudian tersampaikanlah pesan-pesan itu dengan baik. Kalau dalam konteks interaksi kesepahaman, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang bisa memunculkan kesepahaman yang sama. Oh iya. Salah satu definisi komunikasi misalnya, komunikasi itu dari kata komunes yang berarti sama. Artinya ketika kita berkomunikasi, kita sedang berupaya untuk melahirkan pesan yang sama. Apa yang saya pikirkan nanti dipikirkan Bang Asip sama gitu. Itulah komunikasi yang baik gitu. Nah, selebih itu tentu saja komunikasi yang baik itu bukan hanya diukur sekedar menyampaikan pesan atau pesan itu tersampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan pesan yang enak diterima, pesan yang menyenangkan, kemudian pesan yang saling menjaga kenyamanan satu sama lain. Nah itu diantara pertanyaan tentang pesan-pesan yang baik atau komunikasi yang baik itu ya kira-kira sederhananya seperti itu. Nah kalau dalam bahasa agama, dalam komunikasi Islam tentu saja ada ukurannya. Misalnya komunikasi yang baik itu ketika pesan itu tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami, maka melahirkan nanti dengan sebutan kaulan balighan misalnya sampai efektif. Kemudian
pesan yang disampaikan itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Ya. Komunikasi menyampaikan pesan-pesan yang baik dan benar. Nah, dalam bahasa agama, bahasa Al-Quran nanti ada kaulan sadida Kaulan misalnya. sadida. Kemudian pesan sudah kita komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang saling menghargai posisi satu sama lain, yang saling, kalau kita berkomunikasi nanti tidak membuat orang merasa direndahkan atau orang justru merasa dihormati. Ya. Nah, ini yang dalam bahasa Al-Quran mungkin disebut dengan kaulan kariman. Kaulan kariman. Komunikasi yang mulia dan memuliakan gitu ya. Kemudian yang saling menghargai dalam kesetaraan, komunikasi membangun kesetaraan sehingga nanti terbangun saling menghargai antar partisipan itu ya, dalam bahasa Al-Quran itu yang dipresentasikan dengan kaulan ma'rufan. Banyak lagi istilah saya kira luar biasa untuk menjadi ukuran komunikasi yang baik itu. Saya pikir komunikasi itu hanya penyampaian pesan diterima udah gitu. Ternyata memang harus ada kecocokan ya Prof ya. Ya, jadi itu tadi pada tingkat sederhana ya, bahwa komunikasi itu adalah setiap interaksi yang kita bangun, kemudian interaksi yang di situ ada pesan yang bisa diterima dan diberikan, itu komunikasi secara sederhana. Tetapi ketika ditanya tadi bagaimana komunikasi yang baik, sudahkah kita komunikasi yang baik? Nah, itu ada ukuran-ukuran. Wah, ada ukuran-ukurannya ya. Baik, gitu. Prof. Di masyarakat kita ini kan yang namanya teknologi sudah berkembang pesat ya, AI apa segala macam. Ya. Bahkan fitnah juga, mohon maaf nih, fitnah di mana-mana gara-gara AI ini sendiri gitu. Ya. Terus bagaimana sih Prof melihat fenomena dengan adanya gadget yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat gitu loh. Ini kan maaf ngomong gitu, kalau kita lagi ngobrol gitu ya, lagi ngobrol malah asik yang lebih jauh, yang dekat dicuekin gitu. Ya. Fenomena-fenomena seperti ini kalau Prof sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, itu dia. Pertama, perkembangan teknologi informasi komunikasi termasuk dengan media sosial, digital dan seterusnya, ini realitas yang tak terbantahkan Bang Hasib. Ini bagian itu tak terbantahkan, bagian dari kemajuan bangsa, kemajuan zaman saya kira hari ini. Tak satu pun bisa membatasi itu. Saya selalu mengatakan bahwa dengan bahasa agama pun tak mungkin akan keluar fatwa haram digital, haram medsos, haram panda, mungkin tidak mungkin, karena ini realitas. Karena pada prinsipnya realitas ini kan sebenarnya pada posisi yang netral, dia memberikan nilai positif, kemudahan yang tadi Bang Asip bilang. Hari ini kita mau komunikasi dengan siapapun tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu, kapanpun bisa, dimanapun bisa. Nah, itu kemudahan sebenarnya. Tapi yang jadi persoalan adalah di balik kemudahan ini bukan hanya nilai positif, tapi juga nilai-nilai yang negatif. Ada berbarengan juga itu. Berbarengan, ya? Jadi bukan hanya nilai yang positif dari kemudahan itu, tapi juga nilai negatif tadi. Juga. Jadi hal-hal kita mudah untuk hal yang positif, tapi teknologi itu juga mudah membawa pada nilai-nilai yang negatif tadi. Dan jarang, sangat terasa betul itu. Hoax, fitnah, apalagi nilai-nilai budaya yang tak sesuai dengan karakter kita, budaya kita, itu juga begitu mudah di media itu. Nah, karena itu yang paling diperlukan dalam era teknologi informasi komunikasi yang booming hari ini, digital, medsos dan seterusnya, yang diperlukan adalah kemampuan dalam filterisasi. Wah, ini filterisasi itu bagaimana memilah penggunaan media yang booming itu, kemudahan teknologi informasi komunikasi yang booming itu diarahkan pada hal-hal yang positif, hindari, minimalkan hal-hal yang negatif. Ceritanya kan begitu, Prof. Nah, tapi kenyataannya kayaknya di Indonesia ini mudah sekali terpancing karena isu-isu yang tidak jelas. Ya oke lah bagi kita yang mengerti itu berita hoax atau bukan. Nyatanya hari ini Prof di Indonesia kalangan tertentu itu menanggapi hal serius gitu. Bahkan tak jarang itu menjadi api yang menjadi besar gitu. Dianggap konflik gitu. Nah saya melihat Prof ini kan sering juga tampil di ya. Kita bicara tentang kerukunan apa segala macam. Ini kan kaitan komunikasi dan kerukunan juga erat kaitannya ya Prof ya. Ya. Nah terus bagaimana Prof memfilter itu tadi dengan ngeri-ngeri sekarang Prof AI gitu loh. Ya. Yang kita ngomong A itu bisa Z. Betul. Ngeri sekali. Terus lantas bagaimana memfilter? Rasa saya gimana ya Prof? Sebelum Prof menjawab ini rasanya ini unek-unek pribadi lah. Ya. Anak kecil
semuanya sudah terpengaruh. Siapa sih nggak terpengaruh hari ini? Ya. Gimana Pak? Ya, itu saya sebut tadi filterisasi itu harus diperkuat. Filterisasi itu banyak cara ya. Kalau soal kemampuan menggunakan teknologi itu saya kira bukan persoalan. Sekarang hampir semua orang, apalagi generasi milenial sampai hari ini yang bangun Alpha, tidur Z, udah gitu ya. megang, Prof. Ya, mereka lebih menguasai cara penggunaan itu. Nah, tinggal bagaimana membangun filterisasi pada individu kita yang lebih kuat tadi. Salah satu misalnya filterisasi akan nilai-nilai agama, nilai agama bahwa ada tanggung jawab kita dalam setiap komunikasi yang kita bangun. Bahwa satu pesan yang kita sampaikan pada orang lain, kemudian pesan itu berefek positif pada orang lain, maka itu akan menjadi amal kebaikan buat kita. Nah, ini harus ditanamkan dalam jiwa generasi muda Islam kita. Tapi sebaliknya, satu pesan yang keluar dari mulut kita, baik mulut lisan maupun mulut tangan, digital kan? Jempolmu harimaumu nih hari ini. Mulut tangan. Nah, satu pesan saja yang berefek negatif, maka itu juga bagian dari investasi dosa buat kita. Nah, dalam pesan agama itu harus dimunculkan bahwa hanya karena pesan kita yang keliru menyebabkan orang lain mendapatkan masalah misalnya. Nah, pesan kita ini akan menjadi investasi keburukan buat kita. Nah, ini harus kita jariah berarti dong. Ya, jariah keburukan gitu. Iya, maksud jariah keburukan. Karena itu harus dibangun kesadaran itu. Karena itu perlu kehati-hatian dalam komunikasi. Itu tadi filter yang harus kita bangun. Dalam kemudahan media tadi perlu kehati-hatian. Pastikan bahwa pesan komunikasi yang kita sampaikan itu pastikan benar adanya. Kemudian cukup enggak hanya dengan benar, enggak cukup Bang Asif. Harus pastikan kalau ini disebarluaskan, dia juga berakibat baik. Jadi benar belum tentu berakibat baik kalau disampaikan. Belum tentu berakibat baik kalau disebarkan secara luas gitu. Banyak benar malah nimbul ricu ya. Ya, kebenaran yang disampaikan tidak pada tempatnya atau kebenaran yang disampaikan secara bebas itu bisa menjadi persoalan. Ada tempatnya nanti. Termasuk waktu kapan kebenaran itu harus disampaikan. Ada saatnya cocok, ada saatnya tidak cocok. Waktunya kena. Ya. Dan tempatnya juga. Nah, waktunya tepat. Itu harus ditimbang. Kemudian seberapa besar manfaat ini kalau pesan ini saya teruskan, saya sampaikan. Bermanfaat. Nah, kalau kira-kira tidak bermanfaat, ya ngapain? Sudah cukup berhenti di kita. Nah, karena itu Bang Asif, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa di 2017 kan tentang muamalah bermedia sosial. Iya betul. Nah, salah satu itu bagaimana Majelis Ulama mengingatkan kita untuk betul-betul memperhatikan pesan itu dari sisi tadi benar atau tidak pesan itu. Kalau sudah bisa dipastikan pesan itu benar, dia bermanfaat atau tidak kalau disebarkan pada orang lain. Bagaimana menyampaikan itu menjadi manfaat yang baik. Itu harus disampaikan. Belum lagi nanti lihat untuk mengukur benar atau tidak dari mana pesan itu sumbernya. Otoritatif atau tidak sumbernya gitu. Ini nanti harus dipastikan. Nanti para sahabat barometer ngomong nih, kelamaan Pak untuk menganalisis sebuah informasi ataupun ini kelamaan gitu. Nah, gini Prof, yang terjadi di masyarakat kan begini akhirnya Prof. Ada satu ucapan yang lucu gitu. Kawan saya ngomong, Bang, kalau komunikasi orang-orang yang maaf gitu, yang biasa aja itu cepat ya Bang ya, diterima oleh masyarakat gitu. Sedangkan pesan-pesan yang baik itu kok sulit ya. Misal gini ya, ada nih sebuah event gitu, yang event saya tidak sebutkan lah Pak. Yang saya pikir pesannya biasa aja gitu dan ya nggak masuk gitu dalam sopan santun apa segala macam. Dibandingkan ustadz ceramah yang bagus isinya, itu kadang like-nya sedikit, responnya juga nggak ada gitu loh. Itu yang baik. Apakah fenomena dunia ini memang seperti ini Prof ya? Cara berkomunikasi selalu yang buruk yang diterima dulu gitu. Menurut saya tidak juga, logikanya tidak sesimpel itu gitu ya. Tapi memang sesuatu yang di luar kebiasaan itu memang cepat viralnya. Gitu. Iya itu loh. Cepat viralnya. Jadi kalau mau terkenal itu jadilah sesuatu yang aneh gitu. Iya kan gitu ya Bro. Jadilah sesuatu yang aneh. Cepat viral. Tapi tadi itu apa kita harus memilih menjadi viral hanya dengan cara itu gitu ya.
menurut saya kalau bicara soal komunikasi yang baik tidak boleh dengan cara seperti itu. Tapi kita bisa saja mengemas pesan-pesan yang baik itu dengan tren masa kini misalnya. Pesan yang baik misalnya pesan agama ya tadi pesan-pesan yang baik tidak lagi harus disampaikan dengan bahasa yang formal, tidak harus disampaikan lagi dengan gaya komunikasi yang formal, Kaku ya. yang kaku. Bisa saja dengan cara yang sederhana. Iya. Ya, obrolan-obrolan seperti ini lakukan dengan santai, tapi ada muatannya. Itu justru lebih baik ketimbang dengan mendengarkan secara serius gitu dan panjang lebar dibandingkan. Tapi memang kita harus perlu juga ngikuti gaya-gaya Gen Z hari ini ya Prof ya. Ya. Bagaimana cara berkomunikasi supaya pesan yang kita sampaikan ini tersampaikan gitu Prof ya. Ya. Prof sendiri melihat di Indonesia ini kan beraneka ragam suku Prof. Ya. Saya ingat kata jenengan itu waktu itu acara Ramadan ya. Ya. Jenengan memberi materi bahwa komunikasi itu ada karena adanya perbedaan. Ya. Ya Prof ya, Ya. adanya perbedaan. Lantas bagaimana menyikapi perbedaan cara berkomunikasi? Karena kita berbeda itu berkomunikasi yang baik seperti apa? Apakah kita harus menguasai bahasa mereka? Ya. Kan lucu nih ada suku A, B, C harus ngomong satu-satu kan gak gitu ya Prof ya? Ya gimana Prof? Ya, satu soal keragaman perbedaan tadi ya. Itu sunatullah ya, bahasa agama sunatullah. Keniscayaan. Sesuatu yang tak bisa kita hindari. Nah, karena itu kita harus tempatkan perbedaan dan keragaman kita itu sebagai sesuatu yang juga wajar. Jangan terlalu antipati dengan perbedaan, jangan takut dengan berbeda gitu. Berbeda itu biasalah gitu. Nah, justru yang harus kita ambil hikmah dari perbedaan itu. Nah, salah satunya adalah hikmah dari perbedaan itu tadi bahwa dengan berbeda itulah maka kita perlu saling memahami, saling belajar, saling berkomunikasi ya karena perbedaan. Karena kalau kita sama, kita semua sudah sama, tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Apa yang mau kita komunikasikan? Iya sih. Apa yang perlu kita pahami? Tidak ada lagi. Kalau sama semua kan? Kalau sama semua, tidak ada yang perlu kita pahami. Warna merah semua hitam. Ya, justru karena kita berbeda. Karena kita beragam, maka kita perlu berkomunikasi, perlu saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Nah, disitulah realitas menjaga komunikasi itu sama pentingnya dengan memahami perbedaan di antara kita gitu. Nah, itu substansinya begitu. Ya. Luar biasa sih Prof. Saya sebenarnya Prof ya kalau bicara di podcast ini tentang komunikasi banyak sekali saya pertanyaan sama jenengan ini tentang berkomunikasi dengan baik karena kita memang di dalam satu kampung tuh macam-macam yang beraneka ragam gitu. Beda sifat, beda karakter, bahkan beda bahasa gitu. Ya. Tetapi itulah uniknya Prof ya kalau bicara tentang komunikasi. Lantas komunikasi ini, kembali lagi komunikasi ini Prof. Kalau kita misalnya nih ya, supaya ini simple lah ya. Banyak masyarakat kalau ngomong gitu ya, selalu dianggap wah kayaknya kamu harus belajar deh kan gitu ya Prof ya. Ini terjadi di masyarakat kita nih Prof, sering terjadi di masyarakat. Maksud dia baik sebenarnya, tetapi nganggap kita berantem kah gitu. Kan ada yang kayak gitu tuh Prof. Ya Prof. Masyarakat tuh pingin loh Prof yang para pendengar atau para pemirsa barometer ini pingin tahu. Prof, kalau boleh nanya mereka, Prof gimana sih komunikasi supaya orang mau dengerin kita, mau ndak bosenin gitu kan gitu ya bahasanya Prof. Ya. Komunikasi yang baik, yang asik, tidak membosankan itu perlu keterampilan memang. Ya. Keterampilan. Barangkali Prof bisa bagilah sedikit. Keterampilan, kemudian melatih diri untuk bicara yang baik, yang enak didengar. Itu saya kira pengalaman juga nanti akan menentukan bagaimana. Oh iya, pengalaman. Pengalaman. Komunikasi itu perlu pembiasan pengalaman. Nah, karena itu saya selalu membantah ada beberapa pernyataan misalnya begini. Udah untuk apa kita belajar komunikasi? Toh kita manusia, makhluk sosial. Kita begitu lahir ke dunia sudah bisa berkomunikasi walaupun dengan tangis anak bayi sampai sekarang. Nah, tapi pertanyaan saya lebih lanjut, apakah semua kita sudah menjadi seorang komunikator yang hebat dalam menyampaikan pesan? Nah, persoalannya kan tidak. Nah, salah satu contoh tadi misalnya dalam komunikasi kita tidak cukup hanya berpikir tentang pesan yang baik.
sebut sajalah niat yang baik. Kita punya niat yang baik, kita berkomunikasi. Oh iya, oke, siap. Itu tidak cukup. Pesan yang baik, niat yang baik harus bisa disampaikan dengan cara yang juga baik. Ya, cara yang baik. Kemudian untuk tahu bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik, cara berkomunikasi yang baik, ini perlu pengetahuan, perlu ilmu, perlu keterampilan. Nah, disitulah kita harus belajar berkomunikasi. Salah satu belajar berkomunikasi, kita perlu belajar bukan hanya belajar tentang bagaimana cara kita menyampaikan, tetapi belajar bagaimana orang bisa menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, disitulah konsep komunikasi nanti akan bicara soal kemampuan untuk kenali diri dan kenali orang lain. Kita mau bicara dengan siapa? Berarti tidak sesimpel itu ya. Supaya komunikasi kita itu sampai ke mereka dan terima enak, harus kenal dulu siapa kita. Harus kenal. Kalau kenali diri artinya kita bisa memanfaatkan potensi diri semaksimal mungkin. Nah, kalau Bang Asip punya, saya punya potensi retorika yang baik, manfaatkan retorika kita yang baik. Kita mempunyai kemampuan humor yang baik, manfaatkan humor kita yang baik. Itu pengenalan diri. Tapi tidak cukup kita berkomunikasi hanya mengenal diri. Kita perlu mengenal siapa yang lawan kita akan bicarakan. Kita akan bicara pada siapa. Kalau kita bicara dengan generasi-generasi milenial, ya sebisa mungkin dekati bahasa mereka, dekati pola pikir mereka. Gak mampu juga, Bro. Nah, bahasa mereka itu mengenali. Paling tidak dunianya mereka. Oke, siap. Ya, bicaralah dengan dunia mereka. Jangan bicara dengan dunia di sini, harus dunia di sana gitu. Begitu juga dengan bahasa tadi ya. Kita tidak bisa hanya memikirkan bahasa kita, bahasa apa tanpa kita mengenal ini mengerti enggak bahasa kita gitu. Tidak bisa. Nah, jadi kenali diri, kenali orang lain dalam bicara. Karakter seperti apa, kecenderungannya seperti apa. Kemudian hari-harinya apa. Nah, bicaralah tentang sesuatu yang dekat dengan dunianya mereka hari-hari. Nah, dengan begitu komunikasi akan terasa lebih dekat dengan interaksi kita, bukan sesuatu yang beda. Yang jadi persoalan sekarang menjadi tidak menarik adalah ketika yang dibicarakan, interaksi yang dilakukan itu seolah-olah sesuatu yang di luar kita. Iya, itu gini, Bob. Anggaplah di tongkrongan ya, di mana ya, di kehidupan kita sehari-hari. Maaf ngomong ya, biar kita kelihatan hebat. Mulailah kita komunikasinya ini dengan bahasa tinggi apa segala macam, perkara depan tengah gitu kan. Nah, itu gak baik juga sebenarnya. Itu hanya baru kenal dirinya. Belum kenal dengan orang lain gitu. Dan lebih parah menurut saya justru juga tidak kenal dirinya. Kalau kenal dirinya justru harus mampu menempatkan diri sesuai dengan konteksnya gitu. Iya sih, saya kadang lucu, Prof. Jadi, kan kehidupan di podcast ini sebenarnya sederhana, Prof. Orang mengerti dengan bahasa kita dengan sedikit bahasa kampung lah. Bahasa yang mudah dicerna. Ada nih biasa saya pikir semua daerah ada kan. Ada yang ngomongin tinggi bener, apa yang ngomongin Bapak ini nih. Kita tak paham gitu. Memang pentingnya harus tahu diri lah. Harus itu. Jadi saya sebut itu kenali diri dan orang lain itu rambu nomor 1 dalam komunikasi. Nah, saya tulis itu dalam buku Komunikasi Antar Budaya itu ya. Jadi rambu pertama adalah kenali diri dan orang lain untuk membangun komunikasi yang baik. Itu sangat penting karena pada prinsipnya kita berkomunikasi sesuai dengan bagaimana kita mengenal diri. Seperti itu kita akan tampil berkomunikasi. Sebaliknya bagaimana kita bersikap dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, seperti mana kita mengenalnya. Contoh sederhana, kalau Bang Asip misalnya, saya mau di depan saya siapa tuh? Depan saya itu seseorang yang strata sosialnya lebih rendah dari saya misalnya. Maka akan ada kecenderungan kita untuk merasa lebih tinggi dari dirinya. Nanti bahasa lebih tinggi. Bahkan kelihatan pintar katanya. Bahkan tidak jarang orang berani memaki orang lain, mencela orang lain karena dia merasa lebih tinggi dari lawan bicara. Konsep kita dengan orang itu menentukan cara kita komunikasi. Nah, karena itu perbaiki konsep kita terhadap diri, terhadap orang lain dalam bicara, perbaiki itu. Jangan terlalu over confident. Orang sombong itu kena over confident, Bang Asip. Dia udah kelihatan dari omongannya itu. Iya, dia merasa paling hebat, padahal belum tentu benar-benar hebat. Karena dia merasa paling hebat, lebih hebat dari lawan bicara. Itu ngeri ya. Karena itu dia bisa bicara tinggi, bisa menghina orang di depannya. Karena penyakit rasa tadi overconfident itu.
Nah, sebaliknya Itu penyakit. kesalahan dalam mengenal diri dan orang lain. Kesalahan dalam mengenal diri orang lain. Padahal tadi itu ya, orang merasa hebat padahal belum tentu hebat. Orang merasa cantik belum tentu, tidak ada yang lebih cantik dari dia. Gitu ya. Hanya soal rasa tadi, tapi itu pengaruh dalam komunikasi. Nah, sebaliknya tidak juga kita boleh terlalu rendah dalam mempersepsi diri. Terlalu rendah nanti tidak bisa apa-apa Bang Asip. Kalau sudah, aduh saya tidak bisa apa-apa, saya tidak ngerti barang ini. Akhirnya benar-benar tidak bisa kita Bang Asip. Tidak mampu walaupun sebenarnya kita bisa. Tapi karena terlalu rendah dalam mengenal diri, membuat persepsi diri, maka kita juga akan tampil menjadi orang yang low confidence, rendah confidence, juga tidak bagus. Nah ini bagian ini harus dibangun dengan dinamis. Ya, tergantung dengan siapa kita bicara, sesuaikan lawan bicara kita dengan apa yang kita bicarakan, bahasa yang kita bicarakan. Jadi dinamis, harus tetap diperbaharui persepsi diri, konsepsi diri harus diperbaharui dinamis. Disitulah nanti akan terbangun komunikasi yang baik. Karena itu bahasa agama tadi, bahasa Al-Quran itu sebenarnya hanya beda konteks saja. Misalnya kaulan ma'rufan, komunikasi yang saling menghargai. Pada siapa? Pada kelompok-kelompok yang setara, sebaya, suami dan istri, teman-teman sebaya itu sebisa mungkin dengan kaulan ma'rufan. Kemudian perkataan-perkataan yang menghormati, perkataan yang mulia dan memuliakan. Itu dengan siapa? Konteksnya ketika yang kita hadapi ini orang yang lebih terhormat, orang tua kita, itu harus dengan kaulan kariman. Walaupun kita menolak, misalnya kita menolak permintaannya, tapi penolakan yang harus tetap membuat mereka tetap merasa dihormati gitu. Iya, siap. Nah, bahasa Al-Quran mengajarkan kita dengan kaulan kariman. Nah, sebaliknya kalau kita lebih tua dengan generasi di bawah kita, dengan anak-anak kita, nah Al-Quran mengajarkan kita dengan perkataan yang benar dan ditauladani, kaulan sadidan. Jadi benar itu substansinya, kemudian prakteknya menjadi tauladan dari kebenaran itu. Contoh sederhana misalnya Bang Asip, saya sering contohkan gini. Kalau Bang Asip di rumah mau mendidik anak-anak di rumah, nah rajin ngaji ya. Perintah rajin ngaji itu benar ya? Ya betul. Itu benar. Tapi ada enggak tauladan? Tauladan misalnya pernah enggak anak melihat Bang Asip sholat? Iya. Nah kalau ngaji gitu, kalau minta anaknya ngaji tapi anaknya tak pernah lihat bapaknya sholat, kira-kira patuh enggak anaknya? Wah ternyata ini persoalan perbincangan kita ini Prof, bukan persoalan satu orang tetapi se-Indonesia nih Prof. Iya, ya kan kemanusiaan. Maaf nih Prof ya. Bobroknya akhlak anak itu tergantung orang tuanya di rumah. Salah satu ya Prof? Salah satu. Jadi itu tadi. Jadi di rumahnya begitu, nanti ketemu di sekolah juga begitu. Iya. Di pergaulan juga begitu. Jadi itu anak. Iya. Apalagi dalam komunikasi yang harus kita sadari, verbal itu kecil. Persentase komunikasi verbal kita itu hanya ya 30-40% lah paling banyak dalam keseharian. 60-70% itu non verbal. Salah satu itu tadi. Kita mengajarkan anak kita mengaji, minta anak kita rajin mengaji itu 1-2 kali saja barangkali di rumah ya. Tapi anak bisa melihat kita, tauladan kita itu 24 jam sehari. Ini contoh betul itu. Iya, benar nak nih. Di fotokopi. Paling nanti dia akan bicara kalau dia lihat, bapak nih nyuruh kita ngaji, dia aja tak pernah ngaji. Gitu ya. Nyuruh kita ke masjid, dia tak pernah pergi masjid. Telak. Nah itu dia. Jadi itulah yang bagian dari kaulan sadidan tadi. Itu termasuk komunikasi Prof ya? Komunikasi. Walaupun bukan non-verbal. Gitu. Iya, komunikasi. Iya kan non-verbal ya? Non-verbal. Tauladan itu komunikasi gitu. Tauladan. Nah ini yang harus kita sadari Bang Asip. Bicara soal komunikasi yang baik tadi. Jadi kita sebenarnya jangan hanya berpikir bahwa komunikasi itu adalah apa yang keluar dari mulut kita. Bukan itu, cuma itu. Tapi semua yang ada pada kita, perilaku keseharian kita, cara hidup kita, ini sesungguhnya adalah komunikasi. Itu yang sering kali kita abaikan. Gitu. Prof, berarti maaf ya Prof ya, hari ini mendapatkan informasi positif ataupun negatif itu sangat gampang loh Prof. Ya. Karena di setiap orang itu punya gadget. Sampai 2 lah, 3 lah gadgetnya. Informasi selalu ada. Mau negatif atau positif tergantung bagaimana kita menyaringnya. Ya. Nah melihat generasi muda hari ini, kita lihat di TV, Prof, di media sosial, itu gimana ya, tawuran lah,
yang dulu belum kita jumpai sekarang tawuran masyarakat lah, terus bahasa jorok itu sudah menjadi bahasa hari-hari gitu. Ya seperti halnya ngomong apalah gitu kan, saya tidak bisa sebutkan di sini ya Prof ya. Apakah benar Prof? Ini kok makin jauh ya pertanyaan saya. Apakah kita krisis sosok gitu? Ya, saya kira ada presentasi benarnya. Artinya sosok tauladan komunikasi itu agak kehilangan arah. Ya contoh sederhana tadi misalnya dalam penggunaan media, gadget dan seterusnya dalam komunikasi itu. Di mana mereka bisa melihat tauladan itu? Sementara tadi kita disodorkan dengan kemudahan pesan yang luar biasa, baik pesan positif maupun pesan negatif. Nah, kemana mereka melihat tauladan itu? Tentunya tadi, adakah mereka ketemu tauladan itu di rumah misalnya? Contoh kecilnya, bukan contoh kecil, tiap hari kita ketemu orang tua. Ya. Saya orang tua. Ya, ya. Apa kita sudah? Ya itu dia. Saya selalu berhati-hati dalam konteks itu. Misalnya kita mau melarang anak kita bermain gadget, pegang handphone yang lama di rumah. Tapi pastikan sebelum kita melarang mereka, kita juga harus sudah lebih dulu tinggalkan ini. Jangan kita pegang ini, jangan banyak main handphone, Padahal kita pegang ini gitu. Nah ini bagian dari ketauladanan tadi soal media. Nah, karena itu ketauladanan itu sangat penting. Kemudian di luar itu tentu saja tadi filter yang tetap harus kita bangun. Nilai-nilai mulai dari nilai agama, nilai sosial, adat, budaya kita harus tetap kita bangun. Karena hanya itulah yang bisa memfilter semua pengaruh dari media. Karena tadi kita tidak mungkin menghentikan pengaruh media yang masuk dari budaya manapun, dari negara manapun, dari adat istiadat manapun, bahkan dari nilai agama apapun itu ada di sini. Tanpa nilai pun ada di sini gitu yang mempengaruhi generasi kita. Apapun yang mau di situ ada. Ada. Nah itu dia. Tapi kalau kita punya filter, ada pesan agama, di situlah nanti akan lihat oh ini tidak boleh, agama saya melarang itu, agama saya tidak membenarkan itu. Nilai budaya, oh ini tak cocok dengan nilai budaya kita, budaya saya. Itulah yang akan memfilter ini. Karena itu pengetahuan filterisasi dari nilai agama, nilai budaya tetap harus kita tanamkan pada anak-anak kita, generasi muda kita, baik di rumah, apalagi di sekolah, dalam mengakses media. Lantas bagaimana Prof menanggapi fenomena yang ada di masyarakat dan ini sering terjadi antara budaya dan agama itu nggak cocok katanya. Ya agama, budaya. Itu saya kira ada yang keliru dalam memahami konteks itu. Agama dan budaya itu sesungguhnya bagian yang tak bisa dipisahkan. Agama tidak lahir sendiri tanpa budaya. Agama itu justru merespon budaya. Kalau kita agama merespon budaya. Merespon budaya. Ya, karena itu agama itu kontekstual. Agama itu bukan tekstual murni. Agama bukan tekstual. Bukan tekstual murni. Agama itu kontekstual. Kita bisa lihat satu contoh sederhana Bang Sim. Kita ambil Islam sajalah. Agama kita. Oke lah. Muslim, ya? Siap. Agama Islam. Mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab misalnya? Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Turunnya di Arab. Karena turunnya di Arab artinya merespon masyarakat Arab. Kalau Al-Quran turun di Indonesia, bahasa Indonesia dia. Iya. Nah itu bagian contoh dari kontekstual agama. Kemudian ketika agama turun di Arab, yang direspon juga persoalan Arab. Contoh, ayat tentang khamar. Yang dicontoh masyarakat Arab. Mabuk-mabukan itu, khamar itu. Nah kalau dia turun di Indonesia mungkin bukan khamar. Arak. Ya macam-macam lah ya. Ya macam-macam kondisi di Indonesia. Tapi kan esensi sama lah ya. Ya, jadi itu yang saya sebut agama itu kontekstual. Nah, inilah yang dalam penguatan moderasi beragama sekarang menjadi salah satu pilar indikator moderasi beragama, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Jadi beragama itu harus berlandaskan pada pemahaman akomodatif terhadap kebudayaan lokal, bahwa agama itu bukanlah sesuatu yang turun begitu saja tanpa konteks. Jadi agama itu selalu turun dengan konteks. Dalam Al-Quran konteks itulah nanti yang melahirkan asbabul nuzul. Dalam konteks hadis itulah yang melahirkan asbabul wurud. Nah, jadi itu kontekstual. Nah contoh yang lain saya selalu mengatakan
akomodatif dan budaya lokal. Ketika kita beragama, maka pastikan agama itu juga dilihat dalam konteks lokal, budaya lokal. Pakaian ketaatan Muslim Indonesia hari ini adalah sarung dan baju teluk belanga. Ya, teluk belanga ya, koko ya, koko ya, baju koko. Ya. Kalau koko nanti lebih ke Tionghoa koko. Iya sih ya. Teluk belanga gitu ya. Ya, teluk belanga. Jadi sarung dan teluk belanga plus kopiah hitam. Kopiah hitam. Itu nasional. Ya, nasional. Itulah pakaian takwa Muslim Indonesia. Jangan diukur dengan jubah dan sorban. Ada ngeri ini. Ini kok lanjut ini ngeri ini. Jangan diukur dengan itu untuk Indonesia. Tapi kan nyatanya begitu, Bro. Nah, ini maaf nih. Ini kayaknya udah mulai. Ini sebenarnya saya memang kesini sih, Bro. Apa ya? Ini enggak apa-apa, Bro ya. Kita bukan yang penting tidak menyebut orang lah kan. Ya. Hari ini bukan enggak pintar, Bro. Hari ini semua orang bisa baca. Hari ini semua orang bisa memahami. Tapi yang lucunya adalah yang saya sebutkan tadi memang tidak bisa disatukan nih antara agama dan budaya. Beda itu. Muncullah nanti bid'ah apa segala macam. Dan akhirnya masyarakat kita itu terbagi, Bro. Yang inginnya Indonesia ini bersatu justru dengan pemahaman seperti ini akhirnya mecah gitu. Akhirnya mudah sekali tersulut emosi. Perkara yang gimana, Bro? Fenomena seperti ini kayaknya makin banyak nih, Bro. Apa contohnya misalnya? Agama dan budaya memang saya mau nyebut juga agak takut tapi begitulah ya, Bro. Mengerti lah ya. Agama dengan budaya memang beda gitu ya. Tidak bisa disatukan agama dan budaya. Tetapi tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Itu tadi yang saya sebut bahwa agama merespon lokalitas. Nah itu budaya. Budaya itu kan sederhananya kebiasaan ya. Kebiasaan cara hidup yang biasa kita lakukan. Definisi budaya itu kan keseluruhan cara hidup kita yang saling berbeda. Itulah budaya. Nah kemudian agama merespon itu. Agama merespon cara hidup kita sekaligus agama mempengaruhi cara hidup kita. Karena itu nanti cara hidup seseorang yang beragama Islam itu beda dengan cara hidup orang yang beragama non-Islam. Karena pengaruh nilai agama tadi itu. Cara berpakaiannya beda gitu ya. Kemudian boleh tidak bolehnya beda. Nah itu kena dipengaruhi oleh agama. Nah yang harus kita pahami sesungguhnya sama sekali tidak bisa dipisahkan porsi agama dan budaya itu. Dia saling bersinggungan gitu. Walaupun tidak juga kita bisa mengatakan agama dan budaya itu sama, enggak bisa. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Tapi enggak bisa dipisahkan bagikan dua sisi mata uang berarti, Bro. Iya. Itu. Jadi saling mempengaruhi antara agama dan budaya itu. Iya. Enggak mesti harus bisa memaksakan. Ya, karena itu baju ketakwaan itu harus model kayak orang Arab itu ya. Enggak bisa diukur itu. Itu baju orang Arab gitu loh. Ya, itu pakaian taatnya orang Arab dengan budaya di sana. Pakaian taat kita Indonesia ya sarung dan baju teluk belanga gitu. Dan kopiah gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, pakaian itu kan budaya itu. Budaya ya. Itu bukan syariat itu. Syariat itu hanya satu, menutupi aurat. Libasut takwa itu. Ya, libasut takwa itu, pakaian takwa itu juga bukan sarung, bukan teluk belanga, bukan jubah. Libasut takwa. Merek aja takwa. Ya. Jadi pakaian kita dalam ibadah itu menutupi aurat. Nah, menutupi aurat kemudian yang bernilai etis, bernilai bagus tadi seperti apa? Nah, itu beda-beda nanti, beda lokal. Beda budayanya di Indonesia, sarung dan baju teluk belanga, di Arab dengan jubah, surban dan seterusnya. Tempat lain nanti mungkin juga beda gitu. Nah, ini harus kita pahami mana dari nilai-nilai keseharian kita, budaya atau agama tadi yang sesungguhnya pesan agama, doktrin keagamaan, dan mana sesungguhnya dia nilai budaya. Pada nilai agama kita tidak boleh beda soal misalnya menutupi aurat, tidak akan ada beda dimanapun. Kalau dia Islam gitu ya, tetap sama, batas aurat itu sama. Tapi dengan cara apa dia menutupi aurat itu menjadi pakaian keislamannya itu yang beda, dan itu budaya. Tidak apa-apa dalam budaya kita boleh beda. Nah itu juga harus yang jadi persoalan sekarang. Tidak sedikit kita melihat bahwa
eh, aspek agama dan aspek budaya itu dilihatnya satu saja. Jadi dianggap sama saja bahwa oh ini semua agama padahal ini budaya. Bukan budaya. Nah, itu dia. Kejawab sih. Ya pandai-pandai sahabat barometer lah memilah-memilahnya ya. Saya pikir udah terarah sih kemana arahnya gitu ya. Prof, ini seperti pesan jenengan kita setengah jam tapi lewat dikit lah. Nah, santai aja, saya ikut aja. Prof, Ya. sebenarnya masih banyak nih Prof. Saya tanyakan persoalan komunikasi ini ternyata bukan hanya verbal gitu ya. Tapi non verbal gitu. Ya. Non verbal itu termasuk komunikasi ya kan Prof kan? Ya. Ya, jadi cara bersikap, cara berpakaian, ya bisa menteladani orang lain gitu. Ya saya sebagai orang tua akhir ini saya belajar banyak hari ini. Ya. Menyuruh anak untuk tidak main handphone, kita sendiri, ngeri kita Ya. hari-hari gitu. Prof, apa ya, Indonesia ini sekarang kemarin udah demo Prof. Di Timur Tengah ini udah perang Prof, nggak berhenti nih. Komunikasi sana sini komunikasi damai melulu gitu. Tapi nggak damai-damai gitu Mas. Ya. Yalah, itulah biarkanlah ini udah memang dunianya seperti inilah Prof. Tapi saya minta kejenengan untuk memberi pesan lah Prof ke masyarakat dengan keadaan dunia seperti inilah Prof, bisa menyejukkan lah. Setidaknya dari barometer ini memberi sumbangsi sedikit untuk masyarakat. Oke, Bang Asip. Saya pikir jangan beri pesan untuk dunia lah. Apalagi orang cita-cita kan boleh tinggi, apalagi Prof. orang di sana jauh. Mari kita lakukan dari diri sendiri saja Oh dulu. siap, oh ya siap, Ya. siap. Mari kita bangun dari diri sendiri dulu, bangun komunikasi yang baik pada diri kita dan orang terdekat kita, itu saja dulu. Kalau semua kita bisa mempraktekkan komunikasi yang baik pada diri kita sendiri, pada orang terdekat kita, maka ini akan merubah dunia. Itu yang mampu merubah dunia. Ya. Dari kita ya Prof. Iya, kalau hari ini kita mau, siapalah Ibrahim yang akan berpesan dengan dunia gitu, siapa? Tidak akan ada yang mendengarnya gitu. Tapi kalau hari ini kita lahir sebagai individu yang bisa berkomunikasi baik dengan diri kita sendiri, dengan orang terdekat kita, semua kita lakukan. Inilah akan sesungguhnya merubah dunia. Untuk merubah dunia itu. Nah, dan kenapa saya berpesan begitu Bang Asip? Tadi penting kita untuk menciptakan diri kita, individu-individu, masyarakat kita yang bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga nanti akan lahir menjadi gerbong besar untuk komunikasi yang baik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus itu yang kita bangun? Karena itu yang paling mungkin kita lakukan hari ini. Semua kita bisa kalau kita mau. Semua kita bisa kalau mau hari ini untuk sadar dalam berkomunikasi, bangun komunikasi yang baik, komunikasi yang selaras antara perkataan dan perbuatan misalnya. Coba semua kita bangun kesadaran itu. Setiap kita bangun komunikasi yang selaras, apa yang kita omongkan dengan apa yang kita lakukan. Sama, selaras, dunia akan berubah menjadi lebih baik. Tidak lagi seperti yang tadi berteriak perdamaian tapi ngirim bom gitu. Berteriak damai tapi kirim rudal gitu. Itu kan tidak selaras antara apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan. Nah, ini yang menurut saya kampanye yang selalu saya bangun Bang Asip. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dari kita, orang terdekat kita, mari kita praktekkan komunikasi yang selaras itu. Al-Quran mengajarkan kita kan, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Mengapa kita bisa mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak lakukan? Amat besar kebencian Allah pada setiap kita yang bisa mengatakan kebaikan, kebaikan, tapi kita tidak melakukan kebaikan itu. Nah, itu yang tidak boleh. Mari kita jadikan ini sebagai basis komunikasi kita untuk selalu selaraskan antara kata dan perbuatan kita. Kalau kita tidak menginginkan anak-anak kita larut dengan media 24 jam, maka terlebih dahulu kita harus mengatur frekuensi dengan media. Barulah nanti anak-anak kita akan ikut dengan kita. Kalau kita mau anak-anak kita rajin mengaji, maka kita harus lebih dulu untuk banyak mengaji. Kalau ingin anak-anak kita rajin ke masjid, kita sebagai orang tua harus lebih dulu terlihat rajin ke masjid. Itu yang harus kita bangun. Kalau kita semua bisa mengambil peran ini Bang Asip, saya percaya inilah nanti akan merubah dunia. Gaya komunikasi seperti itu. Terenyuh juga hati saya gitu.
Nggak mesti harus kita berkuar-kuar dunia ini harus aman. Kita harus berubah. Enggak, dari kita sendiri. Satu lagi Bang Asep. Ya. Saya sering nasihatnya begini. Dalam interaksi sosial misalnya. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik tadi misalnya soal menjaga perasaan untuk jangan membenci sesama gitu ya. Iya sih. Tidak membenci sesama. Lewat itu tidak membenci sesama nih. Tidak membenci Lanjut sesama. lagi kita. Apa-apa. Saya mau merubah Bang Asip supaya tidak membenci saya, tidak mungkin, susah gitu. Yes. Susah. Tapi saya bisa merubah diri saya Untuk tidak membenci. untuk saya tidak membenci Bang Asip. Bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, Bisa. kalau kita bisa merubah diri untuk tidak membenci orang lain, semua kita bisa melakukan hal yang sama. Maka dunia ini akan diliputi dengan cinta semua tanpa kebencian antara. Kebaikan itu menular nggak sih? Kenapa? Kebaikan itu menular nggak? Kebaikan bisa menular. Ketika kebaikan terus kita kampanyekan nanti akan bisa mengikut sertakan orang lain yang cinta kebaikan itu. Sama halnya juga dengan Keburukan. Keburukan juga Menular juga. bisa menular, berimbas. Dan paling bahayanya nanti adalah ketika satu keburukan diterima oleh banyak orang menjadi Berjamaah deh. keburukan berjamaah Oh, iya. dan menjadi kebenaran dalam tanda kutip karena banyak orang tadi. Itu yang bahaya. Karena banyak pendukungnya, Banyak pendukungnya. Jadi salah dikatakan benar. salah dianggap benar gitu. Dianggap benar. Yang benar karena sedikit dia. Karena sedikit dianggap salah, dianggap menyimpang gitu. Hari ini begini, Prof. Ya. Oke. Mantap nih, Prof. Kayaknya kita akan bicara tentang cocoknya untuk pertemuan berikut insyaallah. Sedikit yang benar karena dia sedikit menjadi salah. Yang salah karena dia banyak menjadi benar. Wow, ngeri ini, ngeri. Bukan menjadi barangkali, dianggap. Dianggap lah. Ya, dianggap lah. Ya, sahabat meter, saya nggak bisa banyak kata nih bicara sama beliau, bicara dengan Prof. Ibrahim, bicara tentang komunikasi, tapi kemana-mana. Memang dari komunikasi ini bisa ngefeknya kemana-mana. Tapi yang terpenting tadi apa ya? Bukan pesan lah, kok pesan ini kayaknya gimana gitu ya? Ya memberi memberi pesan ke beliau, ke saya, ke semua lah. Merubah itu bukan nyuruh orang lain berubah, tapi kita sendiri gitu. Ya. Kalau kita bisa berubah, orang di samping kita bisa berubah, dan itu ada ketularan, semua bisa berubah. Sehingga kata beliau tadi, dunia ini akan diselimuti oleh cinta, perdamaian, dan kebaikan. Prof, makasih. Siap. Sukses selalu. Dan jangan jerah ya Prof ya. Kalau kita ngundang lagi bicara tentang ya macam-macam lah Prof. Bicara tentang komunikasi lah, bicara tentang perdamaian lah. Karena beliau ini dosen saya dan juga beliau di FKUB, ketua FKUB Kalimantan Barat. Ya. Ya. Luar biasa beliau. Kita akan jumpa lagi tentunya di Barometer Kampus dan insyaallah Prof. Ibrahim kita akan undang lagi. Tapi di lain kesempatan, di lain session nanti. Tungguin aja di channel Barometer Kampus. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.